Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sharing session kali ini, Foodie Engineer akan coba melanjutkan sharing yang kemarin terkait crude oil atau bahan bakar cair ya. Pada chapter kali ini, Foodie Engineer akan coba sharing mengenai bisnis dan prospeknya. Pertama, kita mulai dulu dari mapping cadangan oil di dunia. Nah, dari peta yang ditampilkan di slide ini, kita dapat melihat bahwa cadangan terbesar itu terdapat di Amerika, Saudi Arabia, dan juga di Amerika Selatan ya. Kayaknya di Venezuela itu cadangannya hampir 300 miliar barrel. Sedangkan negara kita, Indonesia, cadangan minyaknya kurang lebih ada di angka 100 miliar barrel ya. Artinya sepertiganya dari produk cadangan terbesar dari crude oil itu sendiri. Jadi ini adalah cadangan oil di dunia. Bisa dilihat. Terus selain itu Rusia juga cukup mendominasi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya dari tabel ini kita bisa melihat bahwa cadangan dari crude oil itu rata-rata yang yang udah ada itu ada di namanya conventional oil. Sedangkan untuk cadangan minyak dari bentuk lainnya itu ada di unconventional drilling. Itu dibagi menjadi 3, ada heavy oil, extra heavy oil, dan oil bitumen ya yang lebih berat. Nah, ini kenapa mereka itu unconventional drilling itu belum dilakukan, karena selain investasinya lebih mahal, dia ada di lapisan di bawah dari lapisan batuan ya. Jadi dia itu biasanya dari lapisan shale, kadang disebut shale gas, cuman ini bukan dari well yang banyak gasnya, tapi yang banyak oilnya. Jadi oil itu ke-trap dari dekomposisi dari makhluk hidup jutaan tahun yang mengalami intens pressure dan juga panas. Kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk cadangan minyak di dunia. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai mapping eksplorasi crude oil di dunia. Kalau tadi cadangannya, sekarang yang sudah dieksplorasi. Jadi dari negara itu ada total 3 negara dengan kapasitas tertinggi, Rusia, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat. Lalu di sini akan dibagi menjadi negara non-OPEC dan negara OPEC gitu ya. Nah, cadangan itu akan sangat penting sekali ya untuk keberlangsungan eksplorasi dari crude oil yang ada di dunia. Sedangkan kalau dari grafik di sebelah kanan ini, kita lihat dari top 6 produsernya yang mengalami signifikan eksplorasinya adalah Amerika Serikat. Bisa dilihat di kurva tadi dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sangat signifikan sekali ya peningkatan dari produksi dari crude oil ini, karena didukung juga sama unconventional drilling yang dilakukan oleh Amerika untuk mengambil minyak dari unconventional drilling. Lalu berikutnya ini mapping jenis-jenis crude oil yang ada di ASEAN ya. Jadi seperti yang dibahas di session sebelumnya, bahwa crude oil itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu sweet, sour, itu berdasarkan sulfur kontennya, dan juga light dan heavy, dibagi berdasarkan mass density-nya. Nah, dari sini kalau kita melihat di Indonesia itu kebanyakan yang sweet dan light. Artinya semakin light dan semakin sweet itu akan menjadi lebih mahal nilai per barrelnya. Kenapa? Karena lebih banyak fraksi ringan, karena ya valuable product dari crude oil itu rata-rata dari off gasnya, lalu ada LPG, ada gasolin ya, atau nafta ya, lalu ada kerosin jadi aftur, dan juga menjadi diesel. Sedangkan kalau semakin berat, nah itu artinya
fraksi beratnya semakin banyak gitu ya. Nah, ini adalah tren harga crude oil dari tahun 2015 hingga ke tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu, terutama pas di bulan Maret itu, harga minyak sempat mencapai titik terendahnya sepanjang masa ya, di mana crude oil itu sangat banyak sekali stoknya di dunia kayak gitu. Sedangkan demand-nya sangat dikit karena ya tadi banyak negara yang berlakukan lockdown yang mengakibatkan produksi tidak berjalan ya, produksi manufaktur. Impact-nya ke penggunaan dari crude oil. Oleh karena itu ada studi mengatakan bahwa krisis itu dilihat dari harga crude oilnya. Jadi kalau crude oilnya itu jatuh, nah itu biasanya suatu negara atau bahkan secara global itu akan menjadi sangat teramat signifikan ya krisisnya. Tapi kalau crude oilnya naik, nah itu artinya kondisi ekonomi suatu negara sudah mulai pulih. Nah, berikutnya kita membahas top producer company untuk crude oil production. Kalau melihat dari dari tabel, kita bisa lihat bahwa Saudi Aramco menjadi produsen terbanyak ya crude oil yang ada di dunia. Nah, itu bisa dilihat dari pendapatannya, revenue-nya yang meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan BUMN kita yaitu Pertamina sebagai satu-satunya crude oil producer yang ada di Indonesia melalui beberapa anak perusahaannya dan juga cucu-cucu perusahaannya itu menghasilkan crude oil yang cukup signifikan untuk Indonesia. Cuman masih kekurangan, oleh karena itu masih perlu impor. Nah, ini yang berikutnya yang penting buat teman-teman proses engineer terkait produk turunan dari crude oil. Jadi crude oil ini dibagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Jadi 4 golongan produk. Yang pertama light distillate, middle distillate, heavy distillate, dan residu. Tadi kita udah bahas mengenai light crude oil dan heavy crude oil. Jadi kalau yang light crude oil itu akan lebih dominan di light distillate dan middle distillate-nya. Artinya banyak LPG, gasolin, nafta, kerosin, jet fuel, diesel, dan ya sampai diesel ya, cut-off-nya. Nah, itu adalah produk-produk yang cukup di-improve sedikit, dia akan mendapatkan nilai jual yang akan umum digunakan sebagai bahan bakar yang ada di kehidupan masyarakat. Sedangkan kalau heavy distillate tadi perlu adanya proses lanjut seperti cracking ya, untuk dipecah rantai karbonnya, dipotong-potong agar menjadi light distillate, agar ia bisa dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan fraksi terberatnya ada residu, itu biasanya dalam bentuk lilin atau aspal. Nah, ini terakhir ya mengenai prospek karir teknik kimia di industri crude oil. Sebenarnya hampir sama ya seperti di bidang natural gas. Nah, untuk industri crude oil itu biasanya dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama menjadi owner, menjadi kontraktor, menjadi vendor, ya, menjadi resensor, menjadi regulator, menjadi konsultan, atau menjadi vendor, konsultan, dan ya tapi intinya rata-rata itu untuk crude oil ini banyak sekali fresh graduate yang ingin bekerja di bidang owner ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa di-sharing sama The Foodie Engineer. Mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering. Oke, stay safe teman-teman, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.